Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, nah hari ini kita di pertemuan ke-14 ya. Kita akan belajar bagaimana caranya melakukan presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya paket aplikasi bisnis untuk bagian Office sudah ada, kita pelajari mengenai Word, kemudian Excel, kemudian akses. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai PowerPoint yang fungsinya pasti berbeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Nah, PowerPoint ini dikhususkan untuk melakukan presentase atau presentasi ya. Jadi silahkan bagi yang join menggunakan laptop ataupun PC, silahkan dibuka PowerPoint-nya. Ya, dibuka PowerPoint-nya sudah. Nah, ini saya akan buka PowerPoint saya. Nanti di bagian PowerPoint ini kita akan lihat ya bagian tampilan awal PowerPoint seperti ini ya. Kita lihat bahwa hampir mirip dengan aplikasi Office yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ada yang Word ya kan, Word, Excel, Access seperti ini ya, ada menunya di samping, kemudian ada template di bagian atas, kemudian ada recent, yaitu recent adalah file yang sudah pernah kita buka atau kita buat sebelumnya. Kemudian ada pin, yaitu file yang kita tandai atau kita pin. Nah, sekarang di bagian PowerPoint ini kita bisa melakukan atau membuat PowerPoint dengan dua cara. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran, Oke. Bu. Jadi ada dua cara. Nah, yang pertama yaitu blank presentation, yang bagian ini. Ya, berarti kita melakukan atau membuat satu file presentasi kosong. Nah, berarti kita klik di sini. Ya, ini sebentar. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah yang membuat presentasinya dengan blank presentation. Jadi diberikan halaman kosong, polos putih. Nah, nanti di sini kita bisa pilih desainnya. Nah, kita bisa pilih tema dari presentasi kita ini seperti apa dari menu desain. Seperti itu. Nah, di sini sudah disediakan ada banyak. Ya. Ada yang seperti ini, dan sebagainya. Jadi ini tergantung dari versi Office yang kalian punya. Ya, mungkin kalau versi Office 2007 tidak ada yang seperti ini temanya atau desainnya. Ya, jadi tergantung dari versi Office yang kalian punya. Nah, jadi disinilah nanti kita akan melakukan atau merancang satu file presentasi. Ya, semuanya tahu presentasi kan? Sudah pernah melihat file presentasi kan? Pernah, Bu. Pernah Ya, Bu. dong. Iya, selama dosennya mengajar kan pasti ada file presentasinya, ya kan? Nah, jadi di sini karena kita sudah pilih tadi kan, di sebelah kanan ada varian. Nah, varian ini maksudnya variasi warna. Nah, kamu mau pilih yang mana? Ini terserah. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kamu. Jadi, kamu bisa pilih. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kamu mau menambahkan satu atau beberapa slide lagi, ini dinamakan dengan slide ya. Nah, slide ini ada slide 1, ini slide 1 nomornya, nomor slide-nya. Nah, kamu misalnya mau menambahkan slide baru. Nah, jadi silahkan klik menu home, kemudian new slide. Nah, di sini ada banyak tipe slide yang bisa kamu tambahkan. Untuk title slide, nah seperti ini. Title and content seperti ini. Nah, jadi kamu bisa pilih yang mana. Nah, misalnya saya mau buat title and caption misalnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kamu buat judul,
ya. Nah, di sini tadi kita buat misalnya paket program aplikasi bisnis, ya. Nah, ini kita geser. Oke, nah ini bisa kita atur. Nah, kita atur di tengah misalnya seperti itu, ya. Kemudian ini bisa kita atur, ya, di tengah kah, di atas kah, atau di bawah. Nah, middle misalnya di tengah. Jadi di tengah-tengah kotak ini dia, kotak ini. Kemudian klik to add subtitle. Nah, kamu klik saja di situ, bebas kamu mau buat apa. Nah, misalnya kamu mau buat nama kamu, ya. Sudah, nah letakkanlah di tengah, kemudian atur lagi ini di top atau di middle. Nah, seperti itu. Atau bisa kamu kecilkan saja. Seperti ini. Ya. Nah, jadi saya tidak perlu lagi mengajarkan bagaimana caranya mengganti teks, warna, ukuran. Nah, itu tidak perlu lagi karena sudah kita pelajari di aplikasi Office sebelumnya, di Word, di Excel, ya, sudah kita pelajari. Jadi tidak perlu lagi saya ajarkan mengenai font. Kemudian paragraf juga tidak perlu saya ajarkan karena isinya sama. Ya, ada di sini bullet and numbering, ya kan? Nah, jadi tidak perlu lagi saya ajarkan. Nah, jadi kita klik sekarang di slide kedua. Nah, di slide kedua kita bisa isi, misalnya isi buat teksnya di situ PowerPoint 2016, ya, versi 2016. Nah, jadi teksnya bisa kamu letakkan di bagian kotak ini. Kemudian di sini ada yang namanya shape, ya. Kamu bisa drawing di sini, menggambar menggunakan shape atau pilihlah salah satu shape yang sudah disediakan di sini. Ya. Nah, ini tidak perlu lagi saya ajarkan karena sudah ada kemarin di Word. Nah, ini juga seperti itu. Ya, misalnya kita pilih yang ini. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke home. Nah, di sini ada arrange. Nah, bring to front atau bring send to back. Nah, berarti ini kamu letakkan di bagian belakang objek. Nah, ini objek, ya. Teks ini adalah objek. Semua yang di kotak-kotak ini adalah objek. Semua yang ada di dalam slide ini adalah objek. Baik itu teks, baik itu shape. Nah, semuanya itu adalah objek. Jadi kamu bisa buat, ya, kamu bisa arrange, pindahkan ini, ya, objek shape kotak ini, pindahkan ke back, bisa forward, bisa ke paling belakang, ya. Kemudian backward. Nah, seperti itu, ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan objek. Jadi semua nanti yang ada di dalam slide kamu ini adalah objek, baik itu gambar, ya kan, baik itu video, audio. Nah, itu dia. Nah, kemudian, ya, itu bagian drawing. Nah, ini juga ada shape fill. Nah, ini tidak perlu lagi, ya, sudah tahu semuanya ini. Nah, kemudian ada shape format. Nah, shape format ini berfungsi untuk memberikan warna untuk shape-nya. Shape fill, kemudian shape outline itu garis tepi, ya kan. Kemudian shape effect. Nah, seperti ini memberikan efek ke bagian objeknya atau shape-nya. Nah, kemudian kita kembali ke menu home, ya. Jadi sampai disitulah menu home. Nah, kemudian di menu insert, ya, diperhatikan, ya, diperhatikan jangan nanti kamu udah masuk ke semester 2 silahkan presentasikan project. Misalnya kamu belajar mengenai sistem basis data. Nah, silahkan buat satu sistem basis data, kemudian presentasikan menggunakan PowerPoint. Nah, kamu nggak bisa buat PowerPoint, gawat, ya. Jadi ini di menu insert, ya, kamu bisa lihat ada new slide. Nah, itu sama seperti tadi, kamu menginsert slide baru.
Ya, misalnya kamu buat slide to content, nah berarti akan ditambahkan satu slide di setelah slide sebelumnya. Nah, kemudian di sini, nah ini kan ada ini click to add. Nah, kalau kamu klik ini salah satu, berarti kamu bisa langsung membuatnya dengan cepat. Ya, ada insert table, chart. Chart itu apa chart? Apa itu chart? Grafi atau diagram gitu, Bu? Iya, diagram. Ya, diagram itu ada banyak ya kan? Ada diagram batang, ada diagram pie, ya kan? Ada diagram garis. Nah, kemudian di sini ada smart art grafik. Sudah pernah gunakan smart art kan? Nah, seperti kemarin saya suruh kalian buat hierarki keluarga. Nah, itu ada smart art. Nah, kemudian ada di sini 3D models. Nah, ini harus kita download online. Itu dia picture. Nah, picture gambar, kemudian online pictures ya. Kemudian ada video ya, kemudian ada icon. Nah, itu juga sudah kita pelajari kemarin, membuat icon, mengambil icon secara online di Microsoft Office Word ya. Nah, jadi kamu tinggal klik nih. Nah, insert table. Number of column. Nah, kamu mau buat 5 kolom dan 2 baris. Oke. Nah, langsung terbentuk di sini. Ya. Langsung terbentuk satu tabel dengan 2 baris dan 5 kolom. Nah, ketika kamu klik tabelnya, maka akan muncul satu tab baru, 2 tab baru di sebelah atas ya, untuk table design. Nah, kamu bisa mendesain tabelnya. Nah, tabelnya misalnya kamu pilih seperti ini ya, first column atau last column. Nah, bisa kamu kasih warna seperti ini ya. Jadi ada perbedaan antara di kolom-kolom lain selain di kolom 1 dan kolom terakhir, atau banded column atau total row. Nah, berarti semuanya warnanya sama. Seperti itu dia. Nah, kita kasih yang berbeda itu hanya di headernya saja. Ya. Di headernya saja. Ini bagian header tabel. Ya, jadi di bagian header inilah nanti kamu buat nomor misalnya. Kemudian nama, kemudian jenis kelamin. Nah, itulah yang dinamakan dengan header. Nanti isiannya di bagian bawah. Nah, jadi nanti sebagai satu latihan kita nanti di pertemuan ini. Nah, ini juga sebagai kisi-kisi UAS ya. Jadi nanti kamu buat masing-masing ya apa namanya, biodata atau biografi yang mempresentasikan tentang diri kamu, Jadi kamu bebas membuat apa saja, menceritakan tentang diri kamu ya di dalam satu file presentasi ini. Nah, jadi silakan diperhatikan, nanti akan saya suruh dikerjakan. Ya, misalnya ini nanti adalah daftar riwayat hidup. Sudah. Nah, ini bisa kamu taruh di copy paste. Nah, setelah kamu paste, pindahkan ke sini. Nah, misalnya kamu kecilkan size-nya. Daftar riwayat pendidikan misalnya. Jadi kamu buatlah tabelnya nomor kan, kemudian jenjang pendidikan,
Ya. Kemudian ini di delete. Ya, kemudian di sini dimulai tahun atau tahun masuk. Ya. Nah, kemudian kamu mau tambahkan satu kolom lagi. Ya, di setelah tahun masuk berarti kembali ke layout, menu layout. Nah, berarti kalau kita menambahkan satu baris di sebelah kanan, maka kita insert right. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ada tambah satu kolom lagi. Ya, satu kolom di sebelah kanan. Tahun tamat. Ini kita hapus. Diklik dulu ya, diklik dulu, lalu dihapus. Nah, seperti inilah dia. Ya, kemudian ini bisa kamu geser. Nah, seperti itu dia. Jadi nanti silahkan dibuat ya daftar riwayat hidup. Nah, misalnya kamu mau buat daftar riwayat pendidikannya, kemudian daftar riwayat prestasi kamu, misalnya seperti itu. Ya, jadi silahkan dibuat nanti. Nah, kemudian itulah untuk menginsert table. Nah, sekarang ada menginsert picture. Nah, insert picture berarti gambar. Ya, nah kamu misalnya mau buat gambar di sini di halaman kedua atau slide kedua. Nah, pilihlah dari this device kalau ada gambar kamu. Ya. Nah, kalau ada gambar kamu silahkan pilih dari this device atau kamu bisa ambil dari online pictures. Nah, kamu carilah melalui online. Dari mana dapatnya? Nah, di OneDrive kah atau kamu bisa cari dari Bing Image Search. Seperti itu. Nah, kemudian kamu bisa insert screenshot. Nah, berarti kamu ambil hasil screenshot atau screenshot yang akan mau kamu buat, kemudian bisa di paste langsung di sini atau ditampilkan kembali di sini di halaman slide kamu ini. Nah, jadi inilah contoh awalnya menggunakan presentasi yang kita buat tadi dari blank dokumen. Nah, sekarang saya akan coba buat satu file baru ya. Ini seperti ini tadi tampilannya. Kamu buatlah file yang baru yang menggunakan template dari Office Online. Nah, kemudian kita lihat di sini ada more themes. Kamu pilihlah temanya. Ya, misalnya ini kamu mau ambil ini yang rose, sweet, pitch deck, atau kamu bisa cari nanti dari presentation. Ya, kamu bebas pilih yang mana. Ya, atau misalnya kamu bisa back ambil dari education atau themes. Bebas. Ya, jadi sudah banyak tersedia di sini. Jadi kamu tinggal pilih ya mau yang mana. Nah, kemudian saya pilih yang satu ini. Kemudian saya create. Inilah dia kalau kita ambil secara online. Ya, jadi sudah ada template disediakan sebanyak 24 halaman. Nah, perhatikan di sebelah kiri bawah slide 1 of 24 berarti totalnya ada 24 slide dan kamu sekarang berada di slide pertama. Nah, kemudian di sebelah kanan ya, bisa kamu lihat ini tampilan normal, kamu klik. Kemudian di sini adalah slide sorter. Nah, seperti ini. Kemudian kamu bisa klik reading view, berarti tampilannya membaca ya. Kemudian bisa kamu pilih slideshow. Nah, kalau misalnya mau ditampilkan menggunakan proyektor atau mau kamu presentasikan menggunakan slideshow. Nah, jadi kita escape kembali ke tampilan normal. Nah, pilihlah yang normal. Nah, inilah dia. Nah, kemudian ini di sini ada gambar. Ya, ada gambar dengan framenya yang bulat seperti ini.
Misalnya saya hapus gambarnya. Nah, di sini ada frame yang sudah disediakan dari template-nya. Insert or drag and drop your photo. Tanya. Nah, berarti saya ambil foto. Ya, misalnya saya ambil dari. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini saya ambil. Kemudian saya. Nah, kalau foto berarti ekstensinya PNG, kalau tidak JPG, ya. Nah, itu yang bisa digunakan di di PowerPoint. Nah, sekarang kita drag and drop. Berarti drop lah di sini, letakkan. Seperti inilah dia. Jadi gambar yang kita punya tadi ini akan menyesuaikan bentuk framenya. Kalau framenya seperti ini, bulat seperti ini, maka akan dipotong sesuai dengan ukuran framenya. Jadi kalau misalnya nanti mau buat foto, kamu mau buat foto di bagian depan atau di bagian file di slide manapun, kalau menggunakan frame berarti sesuaikanlah dengan ukuran fotomu, ya, atau fotomu sesuaikan dengan ukuran framenya. Nah, seperti itu kalau kita gunakan template, ya, dan frame. Nah, kemudian di sini tadi ini ada objek, ya, objek teks, ada objek teks, ini ada objek gambar. Nah, kemudian kita akan coba insert yang namanya shape. Tadi sudah smart art, tidak perlu lagi ya, sudah tahu semua. Smart art sudah pernah kita pelajari, chart juga sudah pernah kita pelajari, ya. Kemudian my add-ins. Nah, berarti kamu bisa tambahkan nanti atau download lagi add-ins kamu, ya, dari get add-ins. Nah, jadi ada beberapa add-ins di sini yang nantinya akan menambah fungsi dari PowerPoint kamu. Nah, misalnya ini insert a timer into your PowerPoint presentation. Nah, jadi nanti ketika kamu melakukan slideshow atau menampilkan, menayangkan presentasi kamu, ada timernya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tambahan-tambahan untuk si PowerPoint. Nah, ini ada kalau kamu punya versi versi Office di atas 2013. Ya, jadi kalau versi 2007 saya rasa nggak ada ini. Ya, atau coba kamu cek lagi kalau misalnya kamu punya versi 2007, ya. Nah, kemudian ya kita bisa menambahkan yang namanya komen, ya. Kita mengetik komen, jadi misalnya di teks ini ada komentarnya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan text box. Nah, text box juga sudah pernah, ya. Header juga sudah pernah. Header itu untuk apa header? Header, di mana letaknya header? Header di atas, Bu, footer di bawah. Iya, header itu di bagian atas dokumen, ya. Kemudian footer di bagian bawah. Nah, misalnya kita mau buat tadi headernya date and time, ya, update automatically. Ya, kita letakkan di bagian di slide-nya, ya. Kita mau letakkan di footer misalnya atau di bagian atas. Kemudian apply to all. Nah, di mana dia letaknya? Nah, kalau tidak kelihatan. Nah, kita checklist dulu tadi, date and time, update automatically, kemudian footer. Kita kasih juga slide number. Nah, ini dia footernya. Footernya harus kita tulis ya. Date time-nya coba saya slideshow dulu. Nah, date time-nya tidak muncul. Ya, date time-nya tidak muncul. Nanti kalian coba di versi kalian, ya. Nah, tapi footernya ada muncul tadi, ini footer.
ya. Kemudian ada pick number. Nah, jadi coba nanti di laptop kalian, PowerPoint versi punya kalian, coba nanti ya. Kemudian ada word art. Nah, word art sudah pernah, jadi tidak saya ulang lagi ya. Kemudian equation. Nah, equation ini untuk membuat rumus. Kemudian ada simbol ya. Nah, di sini saya mau coba tambahkan satu slide baru, new slide. Nah, saya pilih yang blank saja. Nah, jadi kosong ya. Nah, saya mau tambahkan video ya, insert video. Nah, jadi saya mau buat ketika nanti PowerPoint saya ini tayang, saya juga bisa sekalian menampilkan video ya. Nah, videonya bisa kita ambil dari device kita. Nah, contoh ini ya, saya masukkan ke sini. Jadi ini nanti akan tayang. Nah, ketika saya sudah insert tadi video, ada tambah di bagian atas itu tab menu, yaitu menu video format ya, video format untuk video yang sudah saya buat ini. Jadi akan bisa kita pilih correctionnya, misalnya kita mau atur kecerahan dan kontrasnya, kemudian warna dari videonya, kemudian poster frame. Nah, poster frame maksudnya ini kita pilih frame dari videonya. Kemudian ada di sini stylenya ya. Nah, misalnya ini bisa kita lihat ada shadownya ya di bagian tepi frame video. Nah, kemudian kita pilih video shape. Nah, jadi video shape maksudnya seperti ini ya. Jadi video kita itu berbentuk shape. Nah, ini ya, ada seperti ini dia. Atau kalau misalnya kamu mau buat seperti ini ya videonya, tapi kan jelek ya, jelek. Jadi kita kembalikan ke awal ya, yang seperti ini. Nah, kemudian ini tadi ada bring forward, ada border video ya, kita kasih garis tepinya, ada video efek. Nah, efeknya ini maksudnya bukan efek videonya ya, jadi efek objek. Ini karena tadi saya bilang semua yang ada dalam slide itu adalah objek. Jadi objek itu nanti akan diberikan efek, baik itu shape, baik itu warna ya. Nah, jadi ada shadow seperti ini, glow. Nah, ini dia. Nah, itu ya. Kemudian nah, di sini di bagian playback ya, bisa kita atur videonya ya. Videonya itu suaranya seperti apa, high, mute kah, medium, low. Nah, kemudian videonya itu akan jalan atau start atau mulai ketika kapan, in click sequence atau di klik. Misalnya saya ini di halaman 3 ya. Nah, misalnya saya klik video tersebut, saya klik halaman ketiga, maka langsung jalan. Nah, atau ketika videonya tersebut diklik baru jalan. Nah, saya misalnya pilih yang automatically ya, jadi ketika saya berubah slide, pindah slide, maka langsung terputar videonya. Nah, kemudian ada play full screen. Udah. Nah, jadi ini insert caption. Nah, misalnya kita mau insert text ya, tidak perlu ya. Jadi bagaimana caranya untuk menampilkannya ya, atau menayangkan slide kita tersebut? Nah, silahkan dilihat di bagian atas ya. Ya, bagian atas ada start from beginning. Ya, start from beginning atau F5. Nah, silahkan ditekan F5 atau icon yang di atas. Nah, jadi seperti inilah tayangnya nanti slideshow kamu. Ini dia. Ini dia tadi ya video saya. Kembali di channel YouTube Arina Prima. Nah, itu dia. Jadi otomatis dia.
slide saya itu dijalankan ketika sudah membuka slide ketiga. Ya, otomatis videonya dijalankan. Nah, itulah untuk insert video. Nah, sekarang saya akan contohkan di halaman kedua. Ya, saya akan insert audio. Nah, audio itu bisa saya ambil contohnya dari audio on my PC. Saya mau ambil salah satu audio yang saya punya. Nah, saya letakkan di sini. Ya, ini saya geser ke bawah. Kemudian di bagian atas ada tambahan tab menu audio format. Ya, sama seperti tadi untuk memformat bentuk audionya, icon audionya. Kemudian playback. Nah, playback ini bisa kita ukuran volume dari suaranya bisa kita atur. Ya. Kemudian trim audionya. Misalnya kamu mau potong audionya dimulai dari menit ke berapa atau detik ke berapa. Nah, saya buat dari detik ke 23. Sudah. Nah, kemudian fade in. Jadi fade in itu maksudnya ada tingkatan suara ketika masuk. Ya, dari suara yang pertama itu kalau yang sering menonton video saya ada fade in fade out-nya suaranya. Jadi ketika saya sudah mulai berbicara, suara musiknya langsung pelan. Kan pelan secara perlahan-lahan. Ya, ketika saya sudah selesai berbicara, terima kasih sudah hadir untuk hari ini. Nah, langsung musiknya itu perlahan-lahan kuat. Nah, seperti itu. Ya, itu bisa diatur fade in, fade out-nya. Nah, kemudian volume tadi sudah dan start. Nah, ini dimulai kapan audionya? Nah, kita mulai otomatis. Jadi ketika slide kedua dibuka, langsung jalan otomatis tanpa harus diklik audionya. Nah, seperti itu. Kemudian ada ini play in background. Nah, jadi musiknya itu adalah musik back sound ya. Back sound. Nah, sama seperti yang sudah pernah menonton video saya pasti tahu ya, ketika saya sudah ngomong ya kan, sudah mulai berbicara, musik tetap jalan ya kan, tetapi pelan ya, atau itu bisa disebut sebagai musik pengiring atau back sound. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita akan coba tayangkan klik yang tadi ya. Ini saya klik langsung ke slide kedua ya. Nah, itu dia, karena tadi kita sudah trim audionya dimulai dari detik ke 23. Nah, itulah dia untuk insert audio. Nah, screen recording. Nah, fungsi dari screen recording bisa kamu baca di situ. Record your computer screen. Ya, jadi layar komputer kamu yang direcord, nggak ikut wajah kamu. Ya, bukan berarti kamu ngira nanti kamu rekaman kelihatan wajah, enggak. Tapi ini yang direcord adalah layar kamu. Ya. Nah, kemudian ada di desain ya, desain. Nah, kita lihat desain tadi. Kalau saya katakan ketika kita membuat presentasi ada dua cara. Tadi blank dokumen ya, kita bisa pilih desainnya di sini. Nah, tapi kalau kita sudah punya template, nah desain ini yang berfungsi di sini, desain ini kalau kita sudah punya template seperti ini, kita bisa pilih desainnya juga. Ya, desain ini juga. Ya, tapi yang kita gunakan adalah, nah ini di halaman 1 ya. Yang kita gunakan dari desain ini adalah temanya, tema warnanya. Kalau kita perhatikan di sini ya, yang integral ini kan gambarnya ini ya. Berbeda dengan yang ini tadi. Ya, misalnya saya pilih desain. Saya pilih yang tadi ini seperti ini. Ya kan? Ini yang tadi blank dokumen. Nah, ini kalau integral. Ya. Nah, tetapi kalau sudah ada template, saya pilih yang integral. Ini hanya tinggal menyesuaikan beberapa warna. Ya, beberapa warna, atau bisa ditambahkan juga seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, ini warna
ya kan. Nah, ini dicampur dia. Jadi campurannya itu adalah warna, ya kan. Kemudian ada gambar-gambar yang beberapa sesuai dengan desain yang kita pilih. Nah, itu dia ya. Jadi, nah seperti ini, ya kan. Nah, ada yang seperti ini misalnya. Ini. Jadi yang diikuti adalah tema warnanya. Ada juga mengikuti desainnya, tapi tidak semua. Artinya ini adalah kombinasi antara template yang kamu download dengan desain yang sudah tersedia di sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itulah kalau kita gunakan template dan desain. Jadi ada kombinasi. Nah, kemudian ya di bagian transisi atau transition. Apa arti transisi? Perpindahan. Iya, perpindahan ya. Jadi ada perpindahan apa? Nah, kita kan sekarang fokus kita adalah mengelola slide, ya kan? Nah, berarti kalau yang slide yang kita kelola berarti transisinya itu untuk slide. Ya, jadi adanya perpindahan antara slide pertama dengan slide selanjutnya itu ada efeknya, efek transisi. Nah, kita bisa pilih, ini ada banyak. Nah, misalnya yang seperti ini. Nah, sudah. Atau yang seperti ini. Nah, itu bisa kamu pilih. Tapi ingat, jangan kamu cari yang punya saya ini persis di laptop kamu. Artinya nggak semua efek yang saya punya ini kamu juga punya. Ya, apa yang membedakan versinya tentunya. Jadi semakin tinggi versi suatu aplikasi, maka semakin banyak efek-efeknya yang diberikan atau tambahan-tambahan fungsinya yang diberikan. Jadi kalau misalnya kamu punya Office 2019 mungkin lebih banyak lagi ya efeknya. Nah, itu dia. Nah, jadi karena saya sudah pilih tadi yang vortex seperti ini, ya kan. Nah, ada efek optionnya. Nah, dari kiri ke kanan. Nah, itu dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Atau dari bawah ke atas. Nah, seperti itu ya, ada pilihannya. Nah, kemudian nah ini tadi ketika dijalankan kan agak lama durasinya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu diatur di mana di sini. Jadi durasi yang kamu pilih tadi ini sudah ada defaultnya yaitu 4 detik. Nah, ini satuannya detik. Nah, kalau kamu mau percepat bisa 1 detik. Jadi ketika kamu slideshow kan, nah seperti ini dia. Cepat ya. Itu dia. Nah, kalau 1 detik. Ya, atau kamu mau buat 10 detik biar agak lama, Bu. Biar habis waktunya. Ya, bisa. Nah, seperti ini. Nah, itu kalau 10 detik. Ya. Kemudian, nah di sini ada pilihan sound. Nah, jadi ketika kamu melakukan perpindahan slide atau efek transisi tadi berjalan, ada yang namanya suaranya. Ya. Jadi ketika perpindahan slide ada suaranya. Kemudian bisa kamu pilih di sini. Bebas. Nah, kemudian di sini ada apply to all. Nah, artinya efek vortex ini kalau misalnya kamu tadi punya 25 halaman, maka apply to all berarti vortexnya akan berlaku untuk ke 25 halaman tersebut. Ya, untuk berlaku ke semua halaman. Saya apply to all. Berarti kalau saya buka di halaman kelima nanti, ya kan? Oh, ini tadi masih 10 detik ya. Saya ganti dulu jadi 1 detik.
Jadi ini sama semua. Nah, itu dia ya. Jadi tadi suaranya itu, audionya itu tadi berjalan sampai selesai musiknya. Jadi makanya tadi ada pilihan tadi trim atau potong audio. Nah, ini dia. Nah, ya, jadi ada pilihan tadi dari menu playback ada trim audio. Ya, atau volumenya nanti kamu rendahkan low. Nah, seperti itu. Ya. Sudah. Nah, jadi kembali lagi tadi ke transisi. Nah, kembali tadi ke transisi. Oke. Di sini tadi sudah ada apply to all, kemudian slide-nya berjalan ketika mouse diklik ya, artinya perpindahan atau transisinya berjalan ketika mouse diklik, atau kamu bisa atur setiap slide itu hanya boleh 1 detik misalnya ya. Ya, ini jam, satuan jam, menit, detik. Jadi perpindahan antara slide 2 dan slide 1 ya, itu adalah 1 detik. Jadi ketika slide 1 dibuka, 1 detik langsung jalan ke slide 2. Nah, kita buat. Nah, seperti ini. Ya kan? Jadi perpindahannya sebanyak 1 detik ya, atau halaman 1 bisa dibuka selama 1 detik, lalu kemudian dibuka langsung ke slide 2. Nah, di slide 2 juga kita harus atur, nggak bisa apply to all. Kita atur 1 detik atau 1 menit. Ya. Nah, ini bisa kita atur. Nah, itu ya. Nah, Oke, selamat seperti datang itu. kembali di channel YouTube Arina. Ya. Nah, jadi itu tidak saya klik tadi. Itu berjalan sendiri setelah 1 detik dibuka slide-nya. Nah, itu dia. Ya, bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Bu. Nah, oke, masih gampang ya. Masih gampang, gak ada hitung-hitungan, gak ada buat program. Ya, jadi ini hanya butuh konsentrasi kalian saja. Nah, kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu animation. Animasi ya, animasi ini ya, kalau dinamakan dengan animasi berarti itu hanya untuk objek ya, bukan untuk slide ya. Perpindahan slide itu tadi berada di transisi. Nah, kalau animation itu mengatur animasi dari setiap objek yang ada di slide kita. Nah, tadi objek saya sudah katakan, semua yang ada di dalam slide kamu ini adalah objek. Baik itu gambar, tabel, ya kan, teks, video, audio, nah itu semua objek. Jadi ketika halaman 1 misalnya saya klik, ya. Nah, ini gambar, ya, ini teks, saya hapus seperti ini. Nah, ini tadi gambar, ya. Ini adalah animasi. Jadi saya mau buat animasi untuk gambar ini. Ketika dibuka slide pertama, animasinya seperti ini. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Nah. Oke, ya. Nah, kemudian ini, ya. Ini juga objek, diklik kotaknya, ya. Saya mau seperti ini. Nah, kemudian ini juga, ya. Nah, saya juga mau seperti ini. Oke. Ya. Efek option. Nah, kamu bisa pilih opsinya dari kiri ke kanan.
atau dari atas ke bawah. Ini saya buat dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, saya coba tayangkan. Nah, seperti itu dia. Ya. Oke, jadi itulah tadi di sini ada tandanya bahwa ini adalah urutan dari animasinya ketika dijalankan. Ya. Jadi ini urutan pertama untuk gambar, kemudian urutan kedua untuk ini presentation cover title, kemudian ini animasi ketiga. Jadi kalau di halaman selanjutnya, halaman selanjutnya kita buat lagi. Nah, kita buat lagi animasinya ada banyak seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini kembali ke urutan 1. Jadi setiap satu file itu berbeda-beda urutannya ya. Jadi ini file kedua, slide kedua, kembali ke urutan 1 untuk animasinya. Ini ya, saya pilih seperti itu. Brush color atau object color atau transparency. Nah, itu dia ya, kita bisa pilih. Itulah untuk animasi. Nah, bisa kamu pilih juga nanti di sini startnya start on click kah atau after previous. Nah, boleh. Nah, kemudian ada slideshow. Nah, di bagian slideshow kamu bisa pilih slide kamu ini tayangnya mulai dari halaman pertama kah atau current slide. Nah, tadi saya klik di sini di bagian atas start from beginning. Berarti dimulai dari halaman 1. Nah, seperti itu. Dimulai dari halaman 1. Nah, kalau di bagian from current slide ya, from current slide. Nah, berarti ini sekarang saya sedang berada di slide keberapa? Kedua, Bu. Kedua. Nah, kalau saya klik from current slide, maka dijalankanlah langsung ke slide yang saya aktif sekarang. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu berada di slide ke-8, nah saya klik di sini from current slide, maka yang dibuka adalah slide ke-8. Seperti itu. Ya. Nah, itulah dia untuk si slideshow. Nah, setup slideshow. Nah, kamu bisa setup percentage by speaker. Nah, full screen. Nah, kamu bisa pilih full screennya seperti apa. Kemudian hide slide, sembunyikan slide. Jadi ketika ini sudah kamu buat ya, kamu mau tayangkan. Nah, seperti ini. Ini slide ke-7. Langsung dilompati ke slide 9. Artinya itu bisa kamu hidden atau sembunyikan. Jadi tidak tayang. Seperti itu dia. Ini record untuk melakukan merekam. Ya, kamu rekam slideshow kamu dimulai dari slide pertama atau dimulai dari current slide. Nah, seperti itu. Ya, show media control. Ya. Nah, kemudian bagian record. Ya, record ini sama seperti tadi, bisa record dengan video, bisa record atau maksudnya screenshot ya kan, atau screen recording video ya, audio. Nah, save as show berarti kamu bisa menyimpan slideshow kamu ya, kemudian export to video. Nah, berarti semua slide kamu itu dijadikan video dengan full HD ya, kemudian use recorder timing narration, kemudian dijadikan satu video. Nah, itulah dia untuk si PowerPoint. Jadi yang berbeda dari Word, Excel, Access itu hanya di bagian desain, transition,
animation, slideshow, dan record. Nah, record ini tidak banyak ya. Slideshow juga tidak banyak. Yang berbeda hanya di sini ini. Ya, kalau home samanya kan bagian font ada, paragraf, drawing ada. Insert juga ada, ya kan? Jadi yang berbeda hanya desain, transition, dan animation. Jadi sangat singkat sebenarnya materi kita mengenai PowerPoint ini. Nah, jadi sebagai kisi-kisi UAS kamu nanti, silahkanlah dibuat satu file PowerPoint ya, satu file PowerPoint untuk kamu bisa mempresentasikan diri kamu ya, buat biografi atau biodata kamu pribadi. Bisa kamu tambahkan gambar di situ, bisa kamu atur transition, animation, kemudian bisa kamu buat satu video ya, video durasi singkat ya, minimal 30 detik, maksimal 1 menit ya, kamu tambahkan di dalam slideshow kamu. Bebas mau videonya video apa, yang penting jangan video yang tak bermoral ya kan. Nah, jadi buatlah satu video kamu, bebas mau video mengenai aktivitas kamu atau video kamu bercerita tentang apa ya kan, atau ketika kamu melakukan satu kreativitas kamu rekam seperti itu maksimal 1 menit, minimal 30 detik. Nah, kemudian slideshow-nya itu minimal 5 slideshow atau 5 halaman slideshow ya, minimal. Jadi jangan ada yang membuat hanya 2 ya. Bagian halaman pertama itu covernya doang, bagian halaman kedua itu hanya fotonya doang ya, jangan seperti itu ya. Jadi dimanfaatkanlah semua yang sudah kita pelajari hari ini ya, menjadi satu file yang bisa mempresentasikan diri kamu. Itu dia ya. Jadi bisa dipahami sampai di situ? Bisa ya? Ya, itu kisi-kisi UASnya. Jadi nanti ya bisa kamu manfaatkan kalau memang itu keluar soalnya. Ya, bisa ya. Jadi nanti untuk UASnya ada soal untuk akses, ada soal Excel, ada soal PowerPoint. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau bertanya Bu. Iya. Video. Cara membuat frame macam mana ya Bu? Kalau frame di sini belum ada. Kalau di versi kamu ada nggak? Versi berapa kamu? 2019. 2019 ada di situ frame. Kalau saya belum ada di sini versi frame, membuat frame. Nah, kalau misalnya saya buat seperti ini ya, ini mungkin bisa ya. Nah, seperti ini ya. Dari kamu insert dulu gambarnya, kemudian muncul nanti picture format ya kan, muncul nanti picture format. Kemudian pilihlah di sini frame yang disediakan. Nah, ini dia. Nah, ini pasti ada ya, 2019 pasti ada kan? Ada Bu. Ada. Nah, itulah dia ya. Atau bisa kamu buat nanti ya, yang sudah ada disediakan di sini.
ada hanya ini saja. Itu dia bordernya, kamu aturlah bordernya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kamu mau buat seperti tadi itu kan, ini kan lumayan unik ya framenya yang tadi. Nah, jadi itu hanya bisa kita peroleh kalau kita ada template. Gitu ya. Kalau templatenya ada gambarnya, ada framenya yang disediakan. Makanya tadi untuk mengambil template itu harus online. Ya, kita download. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita akhirlah pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, terima kasih yang sudah hadir, dan salam sehat. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.